Kita hari ini atas pelaksanaan yang disiapkan oleh Dewan Syuro berharap pertemuan Halaqoh Ijtima Ulama Nusantara ini memberikan pemikiran, gagasan, arahan, pokok-pokok pikiran bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kita sangat berharap di tengah berbagai perkembangan perubahan yang dramatis di berbagai kehidupan kita, sosial, ekonomi, politik, budaya, yang terus mengalami pergerakan perubahan yang tiada henti, tiap hari, tiap jam, tiap menit. Paling tidak ada 3 kondisi yang harus kita antisipasi. Akan mewujud sebuah keadaan di mana yang kaya akan tetap kaya, yang miskin akan semakin miskin. Satu keadaan yang paling menonjol dari keadaan yang pertama ini adalah kesenjangan sosial yang tinggi. Kesenjangan sosial yang tinggi inilah yang harus diantisipasi bersama, di mana akan ada kerawanan-kerawanan, kecemburuan sosial, dan rentan atas konflik horizontal. Oleh karena itu kehadiran para kiai, para ulama diharapkan memberikan berbagai pencerahan agar seluruh kekuatan politik sekaligus warga bangsa Indonesia mengantisipasi dinamika politik dan keadaan sosial yang akan mengalami berbagai suasana yang cukup panas. Di sisi yang lain, kita masih bersyukur kekayaan sumber daya alam kita, kekuatan konsumsi warga masyarakat bangsa kita, memberikan peluang dan kesempatan kita untuk bisa tetap bertahan dengan baik di tengah krisis global. Inilah peluang yang sangat besar, yang memungkinkan kekuatan santri, kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarga besar Nahdlatul Ulama untuk hadir dan memberi warna serta menguatkan peluang-peluang yang ada di tengah ancaman krisis ekonomi itu. Dalam kondisi ini tentu PKB beserta seluruh jajaran didukung para kiai, para ulama yang terus secara istiqomah mendampingi, mendoakan, membuat kita tetap kuat dan solid dan hadir memberikan solusi dan warna baik di tingkat legislatif, eksekutif, dan di seluruh level kepemimpinan umat dan masyarakat. Laporan yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah bahwa secara struktural DPP, DPW, DPC sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU dalam memasuki tahapan-tahapan pemilihan umum telah memiliki berbagai tahapan persiapan yang cukup membanggakan. Alhamdulillah, PKB adalah partai pertama yang lolos dari seluruh syarat-syarat verifikasi. Tidak perlu ada tahapan yang menyulitkan karena kondisi struktur pengurus dan realitas anggota serta jajaran yang siap dengan seluruh administrasi politiknya. Alhamdulillah daripada ikut undian nomornya nggak jelas, kita tetap memilih nomor 1 pada pemilu tahun 2024. Karena insya Allah kalau tahun 2019 kita juga nomor 1, calon presiden dan wapresnya juga nomor 1, alhamdulillah berkah melimpah, PKB meningkat suaranya. Moga-moga 2024 nanti mengulang kesuksesan Pilpres pada tahun 2019 yang lalu. Di mana kita bisa menggugulkan Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, sekaligus Ketua Dewan Syuro DPP PKB periode pertama. Alhamdulillah bisa menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Target minimumnya minimal bertahan di posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Syukur-syukur bisa menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Amin ya Rabbal Alamin.
Survei-survei pada umumnya menunjukkan PKB selalu bertengger di 3 besar pada seluruh survei-surveinya. Tapi sayang juara 1 masih tetap PDI Perjuangan. Juara 2 selalu antara Gerindra, juara 3 antara bergantian Golkar dan PKB. Target kita minimal 2024 bisa mengalahkan Gerindra menjadi nomor 2. Amin ya robbal alamin. Sebagai teman koalisi tentu Gerindra menyiapkan diri untuk sama-sama bersaing merebut posisi kedua. Syukur-syukur gara-gara bersaing dengan Gerindra kita bisa nomor 1 2024 yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Mohon doa restu, dukungan para masyayikh, para kiai di seluruh Indonesia. Agar pemilu tahun 2024 sesuai dengan perkembangan tren. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah menghentikan dan minimal mengurangi money politics di dalam proses pemilihan tahun 2024. Salah satu yang efektif dan alhamdulillah patut kita syukuri adalah loyalitas pemilih, loyalitas pendukung itu menjadi kebutuhan yang sangat nyata. Kesadaran money politik akan merusak sendi-sendi demokrasi dan hasil dari pemilu akan tercederai adalah loyalitas yang harus terus dipupuk. Harapan kami doa restu, tausiah, fatwa yang harus ditegaskan, terutama mohon fatwa dalam ijtima ulama Nusantara ini agar meneguhkan kembali hukumnya menerima amplop dalam menentukan pilihan pada setiap pemilihan umum. Penegasan terutama kepada para mubalik secara lebih intensif menyampaikan kepada publik, jamaah, kepada seluruh umat dan masyarakat bahwa hak pilih jauh lebih mahal dibanding transaksi pragmatis yang ada. Ini nampaknya membutuhkan keseriusan agar kita ingin pemilu tahun 2024 jauh lebih melahirkan demokrasi yang unggul, demokrasi yang beradab, demokrasi yang menghasilkan pemerintahan yang berkekuatan legitimasi murni dari rakyat dan masyarakat. Insya Allah bantuan para kiai, para ulama, para masyayikh, para mubalik, para asatid membawa umat kita dalam loyalitas jamaah dan jam'iyah untuk menghadirkan PKB yang sehat, PKB yang murni, PKB yang insya Allah dalam berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat sekalian, wabil khusus Pak Wakil Presiden yang saya muliakan, dengan tantangan-tantangan yang ada, dengan kekuatan yang kita miliki, insya Allah kita optimis dan yakin pemilu tahun 2024 bisa kita lalui dengan aman, tentram, sesuai jadwal.